Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil amjai war musalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat mengikuti kuliah online pada pelajaran fikih. Yang pertama-tama saya hormatin dosen pengampu Armaya Azmi SHIMAG, dan yang saya sayangin teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang makanan dan penyembelihan, disusun oleh kelompok 12 Dana Suci Ramayani, Dea Ramadhani, Dila Febrianti, dan Febi Pratiwi. Langsung saja saya akan membacakan materinya. Yang pertama, makanan, minuman, dan penyembelihan. Binatang, air, dan darat. Pokok-pokok haramnya makanan. Sebab-sebab minuman keras diharamkan dan berbahaya. Rukun dan sunnah menyembelih, kurban, dan akikah. Binatang, air, dan darat. Semua binatang air pada dasarnya dapat dimakan dan dihalalkan. Hukumnya seperti ikan dan udang. Namun, jika binatang tersebut hidup di dua tempat, yaitu air dan darat, atau juga disebut dengan amfibi, itu hukumnya haram, seperti katak, buaya, kura-kura, dan sebagainya. Dan satu lagi, buaya darat. Binatang yang hidup di darat ada yang bisa dimakan, ada pula yang tidak bisa dimakan, tergantung binatangnya itu sendiri. Binatang ternak baik dan halal atau juga boleh dimakan. Hukumnya seperti unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, dan sebagainya. Ayam, entok, bebek. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pokok-pokok haramnya makanan. Macam-macam makanan yang haram. Yang menjadi pokok haramnya makanan ada 5 hal, yaitu 1. Nas dari Al-Quran dan hadis. Yang diharamkan oleh nas adalah keledai, setiap yang mempunyai taring, atau binatang buas, setiap burung yang mempunyai kuku tajam. 2. Karena disuruh membunuhnya. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh adalah ular, gagak, tikus, dan anjing galak. 3. Karena dilarang membunuhnya. Binatang yang diharamkan tetapi dilarang untuk membunuhnya adalah semut, lebah, burung hut-hut, burung suradi. 4. Karena keji atau kotor. Makanan yang haram karena kotor termasuk kutu, ulat, kutu anjing, dan sebagainya. Terakhir, karena memberi mudarat, antara lain racun, candu atau opium, dan arak. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 menjelaskan, yang artinya diharamkan bagimu atau memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang tidak disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik atau munkanikah, yang terpukul atau mauqudah, yang jatuh atau mutarat dia, yang ditandu atau natihah, dan yang diterkam binatang buas atau akala sabuk, kecuali sempat kamu menyembelihnya, diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Maidah ayat 3. Sebab-sebab minuman keras diharamkan dan berbahaya. Selain khamar bisa menutup dan menghilangkan akal, khamar juga berpengaruh terhadap banyak hal seperti 1. Khamar merusak kesehatan. 2. Khamar adalah puncak kejahatan. 3. Khamar menyebabkan permusuhan. 4. Menghabiskan harta. Jadi oleh karena itu hebatnya bahaya daripada minuman khamar itu, maka memang tepat sekali Islam mengharamkan arak atau khamar serta menetapkan hukuman yang berat kepada peminum-peminum khamar itu. Bahaya minuman keras. 1. Merusak saraf. 2. Penyakit jantung. 3. Meningkatkan kemiskinan. 4. Metabolisme tubuh terganggu. 5. Turunnya tingkat kesadaran. 6. Gangguan terhadap janin, merusak keturunan. Rukun dan sunnah menyembelih. Menyembelih binatang. Pengertiannya melenyapkan ruh binatang atau memotong
atau memutuskan saluran makanan, minuman, kerongkongan, dan saluran pernapasan tenggorokan pada leher binatang dengan menggunakan alat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam supaya halal dikonsumsi oleh manusia. Rukun menyembelih: 1. Orang yang menyembelih. 2. Binatang yang disembelih. 3. Alat untuk menyembelih. 4. Niat sengaja menyembelih karena Allah. 5. Kegiatan penyembelihan. Sunnah-sunnah dalam menyembelih: 1. Membaca bismillah. 2. Membaca sholawat atas Nabi. 3. Menghadap kiblat, baik orang yang menyembelih dan binatang yang disembelih. 4. Menggunakan alat yang tajam. 5. Mempercepat proses penyembelihan. 6. Memotong 2 urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. 7. Posisi rusuk kiri binatang berada di bagian bawah sehingga memudahkan penyembelihan. Kurban dan akikah. Kurban, pengertiannya bahasa, dekat atau mendekatkan diri. Istilah ibadah yang dilaksanakan dengan cara penyembelihan binatang ternak atas dasar perintah Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridho Allah semata. Kurban biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu dan wajib bagi orang yang telah bernazar. Binatang yang diperbolehkan yang dikurbankan mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan banyak dagingnya. Dan yang terpenting halal hukumnya. Contohnya sapi, kambing, kerbau, unta, seekor kambing atau domba diperuntukkan 1 orang, sedang sapi dan unta bisa diperuntukkan 1-7 orang. Akikah, yaitu menyembelih binatang, kambing di hari ke-7 kelahiran bayi laki-laki ataupun perempuan atas dasar rasa syukur kepada Allah. Hukum akikah sunnah muakkad bagi yang mampu dan wajib bila dinazarkan. Binatang akikah, kambing atau domba, ukurannya 1 untuk bayi perempuan dan 2 binatang untuk laki-laki. Waktu pelaksanaan akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran, tapi jika belum mampu pada hari ke-14 atau 21 hari dari hari kelahiran. Terima kasih.